Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan kembali membahas sebuah film psikopat dari negeri ginseng berjudul The Gangster, The Cop, The Devil yang dirilis pada tahun 2019. Well, bisa dibilang kalau ini adalah salah satu film kesukaan Om. Sebab penuh dengan aksi laga yang akan memanjakan adrenalin kalian. Di mana berkisah tentang kerjasama unik antara pihak gangster dan polisi untuk menangkap seorang pembunuh berantai. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria sedang berkendara di tengah kota, di mana dia ini adalah sang psikopat yang tengah mencari mangsa. Lalu nggak lama setelah mendapat target, dengan sengaja dia pun menabrakkan mobilnya sehingga sang korban turun. Di mana sang psikopat tanpa ragu langsung menusuknya hingga puluhan kali dan membuat sang korban mati kehabisan darah. Kemudian scene beralih dengan memperkenalkan seorang detektif kepolisian Departemen Kriminal bernama Jung Tae-sok yang secara spontan menerobos masuk ke sebuah tempat judi ilegal karena bosan dengan kemacetan. Padahal aslinya dia dalam perjalanan menuju sebuah TKP kejahatan. Dengan alasan yang tidak jelas, Jung pun masuk ke sana sembari melabrak para preman yang menghadang dan langsung menarik paksa bandar judi tempat tersebut dengan alasan kalau dia menjual kupon ilegal. Setelah itu, kita beralih kepada seorang bos gangster paling ganas dan brutal di kota tersebut, yakni Jang Dong-so yang saat ini sedang latihan tinju menggunakan samsak hidup. Lalu tangan kanan kepercayaannya yang bernama Kwon Oh pun muncul untuk memberitahu kalau salah satu tempat judinya mengalami masalah. Dan ternyata itu adalah lokasi perjudian di mana Jung membuat keributan. Lalu sang bos gangster pun langsung menelpon atasan Jung dan komplain kalau anak buahnya telah membuat keributan serta menangkap salah satu pegawainya. Padahal selama ini dia selalu membayar uang keamanan. Jung pun melanjutkan perjalanan dengan menumpang motor sang bandar judi, di mana ini ternyata adalah lokasi pembunuhan yang sebelumnya kita lihat di awal film. Para polisi pun berspekulasi kalau pelaku merupakan seorang amatir sebab membunuh secara berantakan. Apalagi rekan cantiknya yang menjadi ahli forensik bernama Xu Chen juga menduga hal serupa. Namun insting Jung merasakan ada hal yang ganjil. Dan benar saja, dugaan ini semakin kuat saat melihat bagian belakang mobil yang sepertinya ditabrak secara sengaja. Scene beralih dengan adegan sang bos gangster sedang mengadakan pertemuan bersama rivalnya, yakni seorang bos gangster lain bernama Sang Do yang berusaha mengintimidasi agar Jang Dong menyerahkan sebagian wilayah yang dia punya kepada dirinya. Sikap kurang ajar ini pun membuat Kwon Oh kesal, di mana dia juga bersitegang dengan tangan kanan Sang Do dan berujung dengan siraman kuah mie. Namun, melihat ketidaksopanan ini, Jang Dong pun menjadi geram. Lalu, memukul ajudannya sendiri, diikuti dengan mencabut gigi ajudan rivalnya, yang dia masukkan ke dalam gelas berisi soju, kemudian meminta Sang Do untuk meminumnya jika ingin berdamai.
Setelah itu bos gahar ini memutuskan untuk berkendara pulang sendirian karena mungkin ingin menikmati suasana hujan dengan lebih syahdu. Tapi dalam perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Dan ya, kita semua pasti familiar dengan adegan ini, di mana untuk pertama kalinya sang bos gangster bertemu dengan sang psikopat. Lalu di saat lengah, pria licik ini segera menikam punggung sang bos gangster dan berusaha untuk membunuhnya. Namun ya, bisa dibilang kalau hari ini mungkin hari sialnya sang psikopat, dikarenakan lawannya bukanlah orang biasa. Bahkan dia pun malah tertusuk di bagian dada. Alhasil, karena salah sasaran, sang psikopat berusaha kabur dari sana, meninggalkan Jang Dong dalam keadaan terluka parah. Namun nasib bos gangster ini masih beruntung, sebab dia berhasil dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Lalu di waktu yang bersamaan, Kwon Oh pun segera menyerang markas Sangdo karena mengira kalau kejadian berdarah ini adalah ulahnya. Padahal kita pun tahu kalau kelompok Sangdo bukanlah pelakunya. Gak lama bos gangster ini pun tersadar, diikuti oleh sang psikopat sedang mengobati luka tusuk pada dada kirinya. Namun bukannya kapok karena telah salah sasaran, psikopat ini malah mencari mangsa lain untuk memuaskan nafsu membunuhnya. Keesokan hari, Jung Tae mendatangi Jang Dong untuk mencari informasi mengenai insiden yang telah terjadi. Namun dengan sengaja, sang bos gangster tidak mau memberi informasi apapun, sebab berniat untuk membereskan sang psikopat dengan tangannya sendiri. Alhasil, terjadilah persaingan antara pihak gangster dan polisi, di mana mereka berdua berlomba untuk menangkap sang psikopat. Jung Tae pun langsung menyelidiki mobil sang bos gangster dan melihat bekas tabrakan pada bagian belakang yang mirip dengan korban sebelumnya, sehingga dia semakin yakin kalau sang pelaku adalah orang yang sama. Di sisi lain, Jang Dong menyewa seorang ahli pembuat sketsa untuk menggambar sosok pelaku berdasarkan ciri-ciri yang dia ingat pada malam itu. Dan akhirnya, untuk pertama kali, kita pun dapat melihat wajah sang psikopat yang saat ini sedang mengincar seorang supir truk karena berniat mengambil kendaraannya. Namun tanpa dia sadari, ternyata di dalam kendaraan itu ada teman sang korban dan membuatnya harus bersitegang saat menyetir. Hingga pisau yang selama ini dia gunakan untuk membunuh jadi terlempar keluar. Gak lama setelah itu, terlihat kalau Kwon Oh tengah menemani para investor untuk melihat proyek gedung yang nantinya berfungsi sebagai kasino. Namun akibat insiden sebelumnya, membuat sebagian investor mundur. Dikarenakan menurut mereka, jika sang bos gangster saja tidak bisa menjaga diri, bagaimana bisa untuk menjaga tempat judi tersebut? Lalu dia pun memberi laporan kepada sang bos, sebab telah menemukan mobil putih milik sang psikopat yang berada di pinggiran desa, serta sebilah pisau yang tergeletak di jalan. Dan diduga kalau senjata inilah yang digunakan oleh sang pelaku untuk membunuh para korban, serta hampir merenggut nyawa sang bos gangster. Namun karena keterbatasan sumber daya, dia pun menelpon Jung Tae dan mengajak bekerja sama. Dikarenakan membutuhkan tenaga ahli forensik yang hanya ada di kepolisian. Jadi terbentuklah sebuah kesepakatan untuk saling membagi informasi, di mana Jung Tae akan membantu melacak identitas sang pelaku menggunakan sumber daya kepolisian. Sedangkan Jang Dong akan memfasilitasi pencarian ini, serta mengerahkan seluruh anak buahnya yang Om rasa sudah berpengalaman untuk memburu orang.
Akan tetapi, dalam kesepakatan ini terdapat sebuah persaingan, di mana yang pertama menangkap sang psikopat berhak untuk membawanya. Sebab Jung Tae hanya berniat membawa sang pelaku ke ruang pengadilan, sedangkan Jang Dong ingin mempertemukan sang psikopat kepada Yang Maha Kuasa. Jung Tae bersama rekannya pun pergi ke gudang pribadi milik bos gangster untuk memeriksa mobil sang psikopat. Sedangkan Jang Dong mengerahkan semua anak buahnya dan mencari petunjuk di jalanan. Namun tanpa Jung Tae tahu, bos gangster ini pun juga mempunyai barang bukti lain, yakni sebilah pisau milik sang pelaku. Di mana gilanya, dia berniat menggunakan benda tersebut untuk membunuh saingannya dan mengkambing hitamkan sang psikopat. Alhasil, akibat insiden ini membuat kepala polisi marah dan menganggap kalau Departemen Kriminal tidak becus untuk menjaga kota tersebut karena mengakibatkan seorang bos gangster terbunuh. Sebab hal ini dapat membuat kepanikan di masyarakat. Saat di luar, Jung Tae mendapat telepon dari Xiu Chen yang memberi info kalau telah menemukan jejak DNA dari semua korban yang telah terbunuh oleh sang psikopat pada pisau yang menancap di tubuh Sang Do. Mendengar hal ini, sontak Jung Tae langsung mendatangi Jang Dong dengan murka karena merasa telah dimanfaatkan, lalu langsung mengajak untuk bergelut. Namun hebatnya, dengan santai, sang bos gangster meladeni hal ini sambil menelpon. Bahkan dapat melumpuhkan sang polisi hanya menggunakan satu tangan. Setelah emosinya mereda, Jung Tae pun tahu walau telah dikelabui, namun masih membutuhkan bantuan serta sumber daya Jang Dong. Maka dari itu, untuk kali ini, dia akan menutup mata terhadap kasus kematian Sang Do. Namun nantinya bertekad untuk menjebloskan Jang Dong ke dalam penjara saat sang psikopat telah tertangkap. Tapi di sisi lain, pemerintah pusat tidak tinggal diam, lalu mengirimkan tim khusus yang akan mengambil alih kasus sang psikopat. Di mana hal tersebut membuat kelompok Jung Tae kesal dan menimbulkan konflik internal di antara mereka. Malam pun tiba, Jang Dong beserta kelompoknya terlihat menghadiri upacara pemakaman Sang Do, di mana saat sedang menyantap perjamuan, tanpa dia sadari, sang psikopat juga telah membaur di sana. Lalu menghampiri tangan kanan Sang Do, seraya memberi kertas berisi tulisan, "Seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu." Di mana karena hal ini membuat sang tangan kanan sadar bahwa pelaku yang telah membunuh bosnya adalah Jang Dong. Sepulang dari sana, terlihat sang psikopat pun kembali mencari mangsa dengan menggunakan metode yang biasa dia pakai. Namun di tempat lain, Jung Tae memanggil Jang Dong untuk bersama-sama memeriksa mobil milik sang psikopat. Tapi tanpa diduga, mereka dikejutkan dengan munculnya sekelompok orang yang berniat membunuh mereka. Di mana aksi ini ternyata dipimpin oleh tangan kanan Sang Do. Alhasil, mau tidak mau, kedua orang ini harus bekerja sama agar dapat selamat. Di mana terlihat kalau sang bos gangster dengan ganasnya hampir menghajar semua orang, sedangkan sang polisi bernasib sebaliknya. Namun di tengah pergelutan ini, tanpa sengaja, sang polisi malah berhasil membunuh tangan kanan Sang Do. Di mana hal tersebut malah membuatnya merasa bersalah. Namun Jang Dong menyuruh Jung Tae untuk segera pergi dari sana agar nggak terjebak di dalam perselisihan antara kelompok gangster. Kemudian segera membereskan segala kekacauan yang ada sehingga Jung Tae dapat fokus untuk melacak keberadaan sang psikopat. Esok pagi atasan Jung Tae pun mencoba memberi tugas baru, yakni mengenai sebuah kasus penculikan. Namun Jung Tae menolak seraya berkata
kalau tim khusus yang menangani kasus sang pembunuh berantai tidak akan bekerja dengan baik. Tapi ya, mau tidak mau, tugas ini harus dia laksanakan. Di mana Jung Tae dan rekannya pun pergi ke rumah korban penculikan, yang ternyata adalah seorang penulis. Gak lama, sang penculik menelpon untuk meminta uang tebusan dan membawanya ke sebuah restoran. Tapi di sini, mereka pun belum sadar kalau sang pelaku penculikan ini adalah sang psikopat yang selama ini dicari. Singkat cerita, istri sang korban menuruti permintaan itu, lalu membawa tas berisi uang ke lokasi pertemuan. Dengan Jung Tae serta timnya memantau dari atap gedung. Dan benar saja, sang pelaku pun akhirnya muncul. Di mana dapat ditebak kalau aksi kejar-kejaran antara mereka terjadi. Namun dengan gesit sang pelaku dapat lolos dari sana. Ya, karena hal ini, Jung Tae pun menjadi semakin stres. Namun di kantor polisi, akhirnya Xiu Chen berhasil mendapatkan identitas sang psikopat dari sidik jari yang ditemukan. Dan Jung Tae langsung mendatangi alamat sang pelaku, di mana berdasarkan keterangan ibu kos di sana, orang yang dia cari jarang pulang ke rumah. Dan benar saja, saat masuk ke dalam terlihat kalau tempat tersebut tampak tak terurus. Tapi pencarian ini tidak sia-sia, sebab Jung Tae menemukan sebuah foto yang saat dicocokkan dengan sketsa dari Jang Dong, membuatnya semakin yakin kalau lokasi itu memang tempat tinggal sang psikopat. Dia pun langsung menghubungi Jang Dong untuk mengkonfirmasi foto tersebut, seraya mengabari kalau telah mengantongi identitas sang pelaku. Alhasil kedua kubu ini mengadakan rapat untuk memberitahu kalau nama asli sang psikopat adalah Kyung Ho, lalu mengatur strategi agar mempersempit pencarian. Kemudian dengan bermodalkan foto sang psikopat, Jang Dong pun mengerahkan semua anak buahnya, lalu menyuruh mereka untuk mencari ke sekitar hotel transit ataupun rumah yang disewa murah. Esoknya, saat Jang Dong sedang berada di luar, dia bertemu dengan seorang siswi manis yang sedang kehujanan. Dan terlihat, walaupun bertampang sangar, namun bos gangster ini secara sukarela memberikan payung yang dia miliki kepada gadis manis tersebut. Tapi nggak lama, Jung Tae muncul dan memberitahu sang gadis agar jangan secara gampang menerima pemberian dari orang asing, apalagi dari seorang bos gangster. Namun adik manis ini membalas kalau penampilan Jung Tae lah yang lebih mirip sebagai seorang preman. Setelah itu, gadis manis ini pun pamit untuk masuk ke dalam bis. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata Kyung Ho juga sedang berada di sana. Lalu malamnya, saat kedua kelompok ini sedang bersantap di sebuah restoran, tiba-tiba mereka melihat sebuah berita di televisi tentang pembunuhan seorang siswi sekolah, di mana payung yang digunakan oleh orang itu adalah payung yang sebelumnya diberikan oleh Jang Dong. Alhasil, bos gangster ini pun murka, lalu segera menggerakkan seluruh anak buahnya karena menyimpulkan kalau Kyung Ho masih berada di sekitar tempat kejadian tersebut. Dan usaha ini pun tidak sia-sia, sebab Kwon Oh berhasil menemukan motel tempat sang psikopat menginap. Lalu Jung Tae dan Jong Dong pun ikut mengintai di lokasi itu, di mana nggak lama orang yang mereka cari akhirnya muncul. Namun sang psikopat pun menyadari kalau ada sesuatu yang ganjil, sehingga segera menancap gas untuk kabur dari sana. Well, singkat cerita, kejar-kejaran antara bos gangster, polisi, serta sang psikopat ini pun terjadi, di mana berujung dengan mereka semua mengalami tabrakan. Namun dengan gesit, Kyung Ho pun berhasil kabur duluan. Kejar-kejaran pun berlanjut dengan berlari. Tapi sialnya, Kwon Oh berhasil diserang dan mengalami luka tusuk hingga sekarat. Jong Dong pun tampak terkejut saat melihat keadaan anak buah kepercayaannya.
Namun dengan terpaksa, dia tahu kalau harus segera mengejar sang psikopat agar tidak lolos dan dapat membalas dendam, di mana pengejaran ini berlanjut ke sebuah tempat karaoke. Dan benar saja, saat sedang melihat ke dalam salah satu ruangan, dia pun curiga dengan keadaan dua orang gadis yang bernyanyi dalam keadaan ketakutan. Lalu menduga kalau Kyung Ho sedang bersembunyi di dalam toilet. Dan akhirnya mungkin bisa dibilang kalau scene ini adalah adegan favorit Om. Apalagi di saat sang bos gangster mampu meninju wajah sang psikopat dari balik pintu. Lalu dengan penuh amarah, Jang Dong menyeret hasil buruannya untuk dibawa ke markas agar dapat menyiksanya lebih puas lagi. Dan gak lama, sampailah mereka di markas sang bos gangster, di mana pria gila ini telah terikat pada sebuah kursi. Namun terlihat kalau Kyung Ho malah tersenyum, walaupun tahu kalau dirinya akan segera dibunuh. Jang Dong pun bertanya, apa alasan dan motif orang ini dalam membunuh para korbannya. Namun, sang psikopat menjawab kalau dia melakukan hal tersebut hanya demi kepuasan pribadi. Dikarenakan orang gila ini menyukai sensasi adrenalin di saat pisau yang dia pegang menancap kepada tubuh para korbannya. Tapi sang bos gangster yang sejatinya juga merupakan seorang penjahat pun tercengang mendengar hal tersebut. Sebab dia pun tidak akan sembarangan untuk membunuh orang. Karena itulah bos gangster ini segera mengambil sebuah golok. Namun saat mau menebas, tiba-tiba ternyata Jung Tae berhasil melacak keberadaan mereka, di mana polisi ini pun akhirnya menangkap orang gila ini dan membawanya ke kantor polisi untuk diadili secara hukum, sembari mengejek tim khusus dari pemerintah yang hanya bekerja di dalam ruangan. Alhasil, persidangan kasus Kyung Ho pun dimulai. Dan terlihat kalau dia masih dengan santai menyantap makanan yang dihidangkan pihak rumah sakit, seolah-olah tidak ada beban. Lalu saat proses interogasi pun diketahui kalau sang psikopat adalah korban dari kekerasan ayahnya sendiri, di mana hal tersebut membuatnya trauma. Sehingga dia pun merasa kalau dengan membunuh adalah salah satu terapi untuk membuat jiwanya tenang. Namun saat Jung Tae menunjukkan foto para korban, Kyung Ho terus mengelak dan berkata kalau dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Sebab dia tahu kalau pihak polisi tidak mempunyai bukti kuat untuk menjadikannya sebagai tersangka. Sebab tidak ditemukan sidik jari pada pisau yang dia gunakan untuk membunuh. Dikarenakan Kyung Ho secara rutin telah merusak sidik jari di tangannya. Bahkan saat dalam persidangan, Kyung Ho mampu berargumen di hadapan sang hakim dan jaksa penuntut dengan berkata kalau dia pun memiliki hak yang sama seperti semua orang dan berhak untuk membela diri. Apalagi hal ini diperparah dengan usaha seorang pengacara bodoh yang ditugaskan untuk membela Kyung Ho. Padahal ya, jelas-jelas kita semua tahu kalau orang ini adalah seorang psikopat. Tapi dalam persidangan ini, jaksa penuntut menghadirkan seorang saksi yang disinyar adalah satu-satunya korban yang selamat dari aksi Kyung Ho, di mana orang tersebut tidak lain adalah sang bos gangster. Dan Jang Dong pun langsung menceritakan kronologis saat dirinya diserang, lalu membuka baju untuk memperlihatkan berbagai bekas luka yang dia alami. Dan pada momen ini, sang bos gangster dengan detail memberitahu kalau dia pun juga berhasil menusuk dada kiri Kyung Ho. Kemudian menunjukkan sebuah surat yang ditulis oleh sang psikopat, di mana pada akhirnya kesaksian ini bisa dijadikan sebuah bukti kuat kalau orang itu adalah sang pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari. Jadi ya, atas segala bukti yang ada, Kyung Ho dijatuhi hukuman mati.
Namun di sisi lain, Jang Dong pun juga harus menerima hukuman penjara atas kasus judi ilegal. Dan ternyata ini adalah sebuah kesepakatan bersama yang dibuat oleh Jung Tae dan Jang Dong, di mana bos gangster ini diminta untuk menyerah dan bersaksi dalam kasus Kyung Ho. Sebab Jung Tae pun memiliki rekaman suara saat Jang Dong berkata kalau dialah yang telah membunuh Sang Do. Jadi karena itulah bos gangster ini menyerah dan rela dipenjara selama beberapa tahun agar kasus pembunuhannya tidak terungkap. Alhasil Jung Tae beserta para rekan polisinya menerima penghargaan karena dapat menuntaskan kasus ini. Tapi ternyata ada sebuah kesepakatan tersembunyi lainnya, yakni Jang Dong meminta untuk dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Kyung Ho. Dan ya, dari senyuman lebar sang bos gangster, kita pun pasti bisa menebak nasib tragis yang akan dihadapi sang psikopat. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Wah, kalau Om sih puas banget loh dengan segala premis yang disajikan pada film ini. Apalagi dengan berbagai adegan laga yang cukup liar dan penuh ketegangan, di mana kalian tidak akan bosan saat menontonnya. Sedikit info ya, kabar film ini akan di-remake ke dalam versi Hollywood yang nantinya digarap oleh rumah produksi milik Sylvester Stallone, yakni Balboa Production. Ya, mari kita tunggu saja ya kabar baik tentang hal tersebut. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.